Selamat datang di arah baru, ruang tenang bagi mereka yang sedang tersesat di tengah kebisingan hidup modern. Di sini, kita tidak berbicara tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk bangkit dari ketidaksempurnaan. Dunia hari ini bergerak cepat, terlalu cepat, hingga kita sering kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan kehilangan diri. Namun seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita selalu bisa menyesuaikan layar perahu kita. Maka, biarlah arah baru menjadi pelabuhan kecil, tempat kita belajar menenangkan badai dalam pikiran, menerima yang tak bisa diubah, dan menata kembali langkah untuk perjalanan berikutnya. Karena sejatinya, ketenangan bukan ditemukan di luar, melainkan dibangun dari dalam diri perlahan, sadar, dan penuh makna. Di era digital ini, kegagalan tidak lagi sekadar peristiwa pribadi. Ia menjadi tontonan, bahkan seringkali menjadi bahan perbandingan. Sosial media telah mengubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Setiap kali kita membuka layar ponsel, kita disuguhi parade pencapaian. Teman yang baru saja mendapat promosi, kenalan yang melanjutkan studi ke luar negeri, atau bahkan orang asing yang memamerkan gaya hidup serba berhasil. Dalam derasnya arus konten tersebut, kegagalan terasa semakin berat, karena kita seolah menjadi satu-satunya orang yang tertinggal di garis start. Namun, apakah benar demikian? Kenyataannya, sosial media bukan cermin kehidupan yang utuh, melainkan potonggen-potonggen terbaik yang disusun dengan cermat. Orang jarang menampilkan proses jatuh banggan yang mereka alami. Mereka hanya menampilkan hasil akhir yang tampak sempurna. Ketika kita lupa akan hal ini, kita mulai meragukan diri sendiri. Kita merasa kurang beruntung, kurang cakap, bahkan tidak layak untuk bermimpi lagi. Padahal, setiap keberhasilan yang tampak di layar seringkali berdiri di atas fondasi kegagalan yang panjang dan menyakitkan. Hanya saja bagian itu jarang dipublikasikan, menjadi tabah di tengah tekanan sosial media. Berarti belajar memilah antara realita dan ilusi. Kita perlu menyadari bahwa validasi digital bukanlah ukuran keberhasilan sejati. Banyak orang tampak bahagia di dunia maya, tetapi berjuang keras di dunia nyata. Ketabahan tumbuh ketika kita berhenti menilai diri melalui like, komentar, atau pengakuan orang lain, dan mulai mengukur diri berdasarkan nilai yang lebih personal seperti ketulusan, usaha, dan konsistensi dalam memperbaiki diri. Tabah berarti berani menatap layar tanpa kehilangan jati diri. Lebih dari itu, kita perlu memahami bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian alami dari perjalanan manusia. Gagal tidak menjadikan kita kalah, justru menegaskan bahwa kita sedang berproses dalam dunia yang terbiasa dengan kecepatan dan hasil instan. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah keterlambatan adalah kekuatan yang langka. Mungkin di saat orang lain berlomba menampilkan keberhasilan, tugas kita adalah belajar menampilkan kejujuran bahwa tidak apa-apa untuk belum sampai, tidak apa-apa untuk mencoba lagi, dan tidak apa-apa untuk merasa kecewa sesekali. Ketika kita mulai menerima kegagalan tanpa membandingkan diri dengan orang lain, kita sedang membangun benteng ketabahan yang sejati. Sosial media boleh saja menampilkan kesempurnaan, tetapi kehidupan nyata memerlukan keberanian untuk menghadapi ketidaksempurnaan. Tabah bukan berarti tak terluka, melainkan tetap berjalan meski luka itu ada. Di tengah riuh dunia maya yang menuntut kita untuk selalu tampak bahagia, memilih untuk jujur pada diri sendiri adalah bentuk ketabahan yang paling luhur. Sebab, pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari penerimaan diri yang tulus atas segala jatuh dan bangkit yang kita jalani. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, tekanan untuk berhasil datang dari berbagai arah, terutama dari orang tua dan lingkungan sekitar. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan narasi bahwa kesuksesan memiliki bentuk yang pasti, pekerjaan bergengsi, pendapatan tinggi, dan pencapaian yang bisa dibanggakan di depan publik. Ekspektasi ini seringkali tumbuh bukan dari niat buruk, melainkan dari kasih sayang dan kekhawatiran. Orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya. Mereka ingin memastikan kita tidak hidup dalam kesulitan seperti yang mungkin pernah mereka alami. Namun, di balik niat baik itu, tersimpan beban yang kadang tidak terlihat. Beban untuk selalu berhasil, untuk tidak mengecewakan, untuk menjadi cerminan dari harapan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan hati kita sendiri. Tabah dalam menghadapi kegagalan berarti berani berdamai dengan ekspektasi tersebut, bukan dengan menolak atau membenci, melainkan dengan memahami. Orang tua melihat dunia dari perspektif pengalaman mereka. Kita hidup di dunia yang berbeda, dengan tantangan dan realitas yang tidak sama.
Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami pilihan karier baru, profesi digital, atau keputusan untuk menempuh jalur hidup yang tidak konvensional. Namun, ketabahan tumbuh ketika kita mampu menegaskan identitas diri tanpa harus menimbulkan perpecahan. Kita belajar mengatakan, "Aku menghargai pandanganmu, tapi izinkan aku mencoba dengan caraku." Kalimat sederhana ini, meski tampak lembut, membutuhkan keberanian yang luar biasa. Lingkungan pun tidak kalah menekan. Kita hidup di masyarakat yang masih menilai manusia dari pencapaian lahiriah. Sudah kerja di mana? Atau kapan menikah? Menjadi pertanyaan yang seringkali terdengar biasa. Namun, dapat mengguncang kepercayaan diri seseorang yang sedang berjuang. Dalam situasi seperti ini, tabah berarti tidak membiarkan suara luar menentukan arah langkah kita. Kegagalan di mata orang lain belum tentu kegagalan sejati. Kadang, justru dalam momen ketika dunia menilai kita belum berhasil, kita sedang tumbuh secara mendalam, menemukan jati diri, menata arah, dan memperkuat fondasi. Kegagalan di bawah beang-beang ekspektasi memang lebih menyakitkan. Ia bukan hanya soal hasil, tapi juga soal perasaan bersalah karena belum bisa membanggakan. Namun, ketabahan sejati muncul ketika kita mampu menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak harus selalu berbentuk kebanggaan orang lain. Ada waktu di mana kita harus berhenti mencari validasi eksternal dan mulai menumbuhkan kepercayaan internal. Hidup ini bukan perlombaan untuk memenuhi daftar harapan siapapun, melainkan perjalanan untuk memahami makna keberhasilan versi diri sendiri pada akhirnya. Orang tua dan lingkungan mungkin membutuhkan waktu untuk mengerti, sama seperti kita yang butuh waktu untuk menegaskan diri. Tabah bukan berarti menolak mereka, melainkan tetap mencintai tanpa kehilangan arah. Dalam diamnya proses, dalam lambatnya pencapaian, dalam keheningan ketika kita tidak dimengerti, di sanalah ketabahan tumbuh paling kuat. Sebab menjadi tabah bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tetapi tentang terus melangkah dengan tenang dan sadar, meski di tengah sorotan harapan yang tidak selalu berpihak. Kegagalan, dalam bentuk apapun, selalu meninggalkan jejak emosional yang dalam. Kita sering diajarkan untuk segera bangkit, untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan, seolah rasa kecewa adalah tanda kelemahan. Namun kenyataannya, manusia bukan mesin yang dapat diatur dengan tombol semangat. Ada masa di mana luka perlu diakui, bukan dihindari. Ada waktu di mana diam dan menangis justru menjadi langkah pertama menuju pemulihan. Di tengah kehidupan modern yang menuntut produktivitas tanpa henti, memberi ruang bagi luka adalah bentuk keberanian yang sering dilupakan. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin penting di zaman ini. Di balik senyum yang ditampilkan di dunia maya, banyak orang memikul beban batin yang tidak terlihat. Tekanan untuk selalu kuat sering membuat kita menolak untuk merasa lemah. Kita terbiasa menutupi rasa gagal dengan kesibukan, berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Padahal, waktu tidak bekerja sendirinya. Penyembuhan datang ketika kita memberi diri kesempatan untuk benar-benar merasakan, menyadari, kecewa, menatap rasa hancur tanpa berpura-pura baik-baik saja. Itulah langkah pertama menuju ketabahan sejati. Tabah bukan berarti tidak terluka. Tabah berarti tetap berani menghadapi diri sendiri di saat paling rapuh. Ada kejujuran yang sulit diungkapkan ketika kita harus mengakui, aku belum baik-baik saja. Namun disitulah kekuatan yang sesungguhnya tumbuh. Saat kita mengizinkan diri untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menerima bahwa kegagalan telah melukai, kita sedang memulihkan keseimbangan batin yang sempat terguncang. Dunia luar boleh menilai kita lambat, tetapi ketenangan tidak pernah lahir dari kecepatan, melainkan dari penerimaan yang mendalam. Kesehatan mental mengajarkan bahwa luka batin tidak kalah nyata dari luka fisik. Ia perlu dirawat, dipahami, dan diberi waktu. Kita bisa mencari pertolongan profesional, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau sekadar menuliskan perasaan di jurnal pribadi. Semua itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita menghargai diri sendiri. Dalam masyarakat yang masih sering menstigma perasaan negatif, memilih untuk merawat diri adalah bentuk perlawanan yang tenang namun bermakna. Ketika kita mulai memandang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Kita belajar melihat luka bukan musuh, melainkan guru. Dari luka, kita belajar empati. Dari kegagalan, kita belajar memahami batas. Dari kesedihan, kita belajar tentang arti keikhlasan. Dan pada akhirnya, justru penggalaman-penggalaman itulah yang membuat kita manusiawi. Kita tidak perlu selalu tampak kuat di hadapan dunia. Cukup jujur pada diri sendiri sudah merupakan langkah besar. Tabah
berarti menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan, antara keinginan untuk maju dan kebutuhan untuk beristirahat. Dunia mungkin terus bergerak cepat, tetapi tidak ada salahnya jika kita memilih berjalan perlahan, memastikan hati tetap utuh. Sebab luka yang diakui dan dirawat akan sembuh dengan bijak, sementara luka yang diabaikan akan terus menuntut perhatian. Memberi ruang untuk luka bukanlah bentuk kemunduran, itu adalah tanda bahwa kita menghormati proses, menghargai diri, dan memahami bahwa tabah bukan berarti tanpa rasa sakit, melainkan kemampuan untuk tetap hidup dengan penuh kesadaran di tengah rasa sakit itu sendiri. Kita hidup di zaman yang menyanjung kesibukan. Seolah-olah nilai seseorang diukur dari seberapa padat jadwalnya, seberapa banyak proyek yang dijalankan, dan seberapa sedikit waktu tidur yang dikorbankan demi produktivitas. Dalam budaya yang dikenal sebagai hustle culture ini, kegagalan dianggap sebagai kelemahan moral, sebagai tanda bahwa seseorang tidak bekerja cukup keras. Namun, di balik gemerlap citra produktivitas itu, banyak jiwa yang kelelahan, kehilangan arah, bahkan kehilangan makna dari apa yang sebenarnya mereka kejar. Di titik inilah, ketabahan diuji dengan cara yang berbeda, bukan dalam bentuk perjuangan melawan rasa malas, melainkan perjuangan untuk berani berhenti dan menyadari batas diri. Hustle culture menanamkan ilusi bahwa waktu yang tidak digunakan untuk bekerja adalah waktu yang terbuang. Kita terus didorong untuk meningkatkan diri, mengikuti seminar motivasi, membangun bisnis, menambah portofolio, dan menampilkan hasil di media sosial. Istirahat menjadi sesuatu yang harus dibenarkan, bukan kebutuhan alami. Dalam sistem nilai seperti ini, kegagalan tampak memalukan. Namun, sesungguhnya, kegagalan seringkali adalah tanda bahwa tubuh dan jiwa kita meminta kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini? Tabah di tengah hustle culture bukan berarti memaksa diri untuk tetap berlari meski sudah terengah. Tabah justru berarti berani melambat, melawan arus yang menuntut kecepatan. Ada keberanian besar dalam keputusan untuk tidak mengikuti ritme dunia yang terlalu cepat. Karena tabah bukan soal siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan siapa yang mampu bertahan dengan sadar tanpa kehilangan makna di sepanjang jalan. Kita perlu belajar bahwa tidak semua kesibukan berarti kemajuan, dan tidak semua jeda berarti kemunduran. Kegagalan dalam konteks hustle culture seringkali membuat seseorang merasa tidak layak. Aku seharusnya bisa lebih produktif, atau aku membuang terlalu banyak waktu. Kalimat semacam ini menghantui banyak pikiran muda yang hidup di tengah persaingan tanpa henti. Padahal, produktivitas sejati tidak selalu tampak di permukaan. Terkadang, proses refleksi, istirahat, dan penyusunan ulang strategi justru merupakan bentuk kerja paling penting, kerja yang tidak terlihat, tapi sangat menentukan arah hidup. Tabah berarti memahami bahwa diam pun bisa menjadi bentuk tindakan. Kita perlu mendefinisikan ulang arti keberhasilan di era ini. Keberhasilan bukan hanya tentang berapa banyak yang dicapai, tetapi seberapa tenang hati menjalaninya. Tidak ada gunanya mencapai puncak karier jika hati rapuh dan pikiran lelah. Dunia mungkin memuji mereka yang tampak tak kenal lelah, tapi ketabahan sejati milik mereka yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus memperbaiki diri, dan kapan harus menerima bahwa manusia memang memiliki batas pada akhirnya. Hustle culture mengajarkan kita untuk terus berlari, tetapi tabah mengajarkan kita untuk berjalan dengan sadar. Dunia boleh menilai kecepatan sebagai ukuran kemajuan, tetapi ketenangan adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mampu menguasai ritme hidupnya sendiri. Maka, ketika kegagalan datang di tengah hiruk-pikuk ambisi, jangan terburu-buru bangkit hanya demi membuktikan sesuatu. Tenangkan diri, dengarkan hati, dan biarkan dia menjadi guru. Karena dalam dunia yang terus menuntut kita untuk lebih, kemampuan untuk berkata cukup adalah bentuk ketabahan yang paling berani. Ada masa dalam hidup ketika apa yang kita rencanakan dengan matang ternyata berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Karier yang semula kita impikan ternyata tidak seindah bayangan. Jalan yang kita kira lurus menuju kesuksesan justru berbelok, membawa kita ke tempat yang asing dan tidak diinginkan. Dalam dunia yang mengagungkan perencanaan dan target, kegagalan karier seringkali terasa seperti kehilangan arah hidup. Namun sesungguhnya justru di saat-saat seperti itulah, ketabahan menemukan maknanya yang paling nyata. Kemampuan untuk menerima bahwa hidup tidak selalu tunduk pada rencana manusia. Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa kerja keras selalu berbanding lurus dengan hasil. Bahwa jika kita cukup tekun,
cukup pintar, dan cukup disiplin, maka kesuksesan hanyalah soal waktu. Tetapi kenyataan hidup tidak sesederhana itu. Ada faktor yang tak bisa dikendalikan, keadaan ekonomi, perubahan industri, politik kantor, atau bahkan sekadar nasib. Ketika karier tidak berkembang seperti yang diharapkan, banyak orang mulai meragukan diri sendiri. Apakah aku kurang berusaha? Apakah aku tidak cukup berbakat? Padahal, kegagalan dalam karier bukan selalu cerminan dari kurangnya kemampuan, melainkan seringkali bagian dari siklus kehidupan yang memaksa kita untuk tumbuh lewat jalan lain. Tabah di tengah ketidakpastian. Karier berarti berani menerima perubahan, tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita perlu memahami bahwa arah hidup bukan sesuatu yang bisa dipaku pada satu rencana tetap. Dunia kerja modern berubah terlalu cepat. Pekerjaan yang dulu menjanjikan bisa lenyap, dan peluang baru bisa muncul di bidang yang sama sekali tak terduga. Ketabahan bukan sekadar bertahan di posisi lama yang sudah tidak lagi sehat, melainkan kemampuan untuk menata ulang langkah dan membuka diri pada kemungkinan baru. Kadang, kegagalan di satu pintu justru adalah undangan untuk menemukan pintu lain yang lebih sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kita. Banyak orang takut mengakui bahwa mereka tidak bahagia di pekerjaan mereka, karena mengakuinya terasa seperti menyerah. Namun, tabah bukan berarti bertahan pada sesuatu yang menyakiti. Tabah berarti memiliki kebijaksanaan untuk menilai kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Ada kekuatan yang lembut dalam keberanian untuk berkata, mungkin jalanku bukan di sini, karena menerima kenyataan bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk kedewasaan dalam memahami ritme hidup. Ketika karier tak berjalan sesuai rencana, penting untuk memberi diri waktu untuk merefleksikan makna kerja itu sendiri. Apakah kita bekerja hanya demi status atau demi panggilan batin? Apakah kesuksesan karier hanya diukur dari gaji dan jabatan, atau dari seberapa banyak nilai yang bisa kita berikan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab, namun justru di sanalah letak pembentukan ketabahan yang sejati. Sebab orang yang tabah tidak diukur dari berapa banyak pencapaian yang diraih, tetapi dari seberapa kuat ia tetap berpegang pada nilai-nilai ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Pada akhirnya, hidup bukan sekadar tentang mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana kita tumbuh selama perjalanan. Karier bisa berubah, profesi bisa berganti, tetapi jati diri dan semangat untuk berkontribusi tidak boleh padam. Mungkin kegagalan hari ini hanyalah persiapan untuk peran yang lebih besar di masa depan. Maka, tabahlah. Terimalah bahwa rencana bisa meleset, tapi arah hidup tidak hilang. Karena dalam setiap kegagalan karier, tersimpan kesempatan untuk menata ulang, untuk menemukan kembali makna bekerja bukan demi dunia, tapi demi kedamaian batin sendiri. Kegagalan dalam hubungan, entah itu persahabatan, percintaan, atau bahkan keluarga, adalah salah satu bentuk kehilangan yang paling sulit diterima. Tidak ada yang benar-benar siap untuk melepaskan seseorang yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Di permukaan, kita mungkin berusaha tegar, menampilkan senyum, dan berkata bahwa semua baik-baik saja. Namun jauh di dalam hati, ada kekosongan yang sulit diisi. Ada tanya yang terus bergema, mengapa harus berakhir? Disinilah ketabahan diuji dalam bentuk yang paling emosional, bukan melawan dunia luar, melainkan melawan keinginan diri untuk terus menggenggam sesuatu yang sudah tidak lagi layak dipertahankan. Dalam masyarakat modern yang dipenuhi narasi cinta abadi dan hubungan sempurna, kegagalan hubungan seringkali dianggap sebagai aib. Kita diajarkan bahwa cinta sejati harus selalu berhasil, bahwa hubungan yang berakhir adalah bukti kegagalan pribadi. Padahal, hubungan yang berakhir tidak selalu berarti kegagalan. Ia bisa menjadi tanda bahwa dua manusia telah tumbuh ke arah yang berbeda, bahwa perjalanan bersama telah mencapai titik akhirnya, dengan segala makna yang telah dibangun. Tabah dalam menghadapi perpisahan berarti berani mengakui bahwa tidak semua yang indah harus dimiliki selamanya. Ada kesalahan umum yang sering dilakukan manusia ketika menghadapi akhir dari sebuah hubungan. Menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup baik, atau menyalahkan orang lain karena tidak cukup setia. Namun, menyalahkan tidak pernah membawa ketenangan. Ia hanya memperpanjang luka, membuat kita terjebak dalam masa lalu yang tidak bisa diubah. Ketabahan sejati tumbuh ketika kita mampu menerima bahwa manusia, dengan segala keterbatasannya, bisa saling mencintai dengan tulus, namun tetap gagal menjaga kebersamaan. Tidak ada yang perlu disalahkan, yang ada hanyalah pengalaman yang perlu dipahami. Belajar melepaskan tanpa menyalahkan adalah proses yang panjang. Ia menuntut kesadaran untuk melihat hubungan secara utuh, bukan
hanya dari akhir yang menyakitkan, tetapi juga dari momen-momen yang pernah membuat kita tumbuh. Melepaskan bukan berarti melupakan, ia berarti mengikhlaskan tanpa penyesalan. Kita boleh merindukan, boleh mengenang, tapi tidak harus terjebak. Karena dalam setiap kehilangan, ada ruang kosong yang bisa diisi dengan kebijaksanaan baru. Pemahaman tentang diri sendiri, tentang cinta, dan tentang batas manusia dalam mencintai. Tabah dalam konteks ini berarti berani menghadapi kesepian. Banyak orang takut melepaskan karena takut pada sepi, pada sunyi yang datang setelah kepergian. Namun, justru dalam kesepian itu kita menemukan versi diri yang paling jujur. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak semata berasal dari keberadaan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk berdiri sendiri dengan utuh. Cinta sejati, pada akhirnya, tidak selalu berbentuk kepemilikan. Kadang ia hadir sebagai pelajaran yang mengajarkan kita cara mencintai dengan lebih dewasa. Perpisahan mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang tahu kapan harus berhenti. Melepaskan seseorang bukan berarti berhenti mencintai, melainkan memilih untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat, dengan doa, dengan penghargaan, dan dengan ketenangan hati. Ketabahan sejati adalah ketika kita mampu tersenyum saat mengenang sesuatu yang dulu membuat kita menangis. Sebab, di titik itu, kita telah melewati salah satu ujian terbesar dalam hidup. Berdamai dengan kehilangan, tanpa kehilangan kasih dalam hati. Dan disitulah, diam-diam, kita menemukan kembali diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap untuk mencintai lagi entah siapa, entah kapan, tapi dengan cara yang lebih bijak. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa begitu dalam di hati. Luka dari hubungan yang gagal. Hubungan yang dahulu diwarnai tawa, rencana, dan janji, kini tinggal kenangan yang menyesakkan. Tidak ada yang mudah dalam kehilangan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan ketika kita tahu bahwa hubungan itu tidak lagi sehat, bagian hati yang lembut tetap berbisik, seandainya bisa diperbaiki. Namun hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Dan disitulah ketabahan diuji. Mampukah kita melepaskan tanpa menyalahkan? Seringkali, dalam menghadapi kegagalan hubungan, manusia terjebak dalam dua kutub ekstrem. Menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Kita menelusuri setiap detail masa lalu, mencari di mana letak kesalahan, berharap menemukan jawaban yang bisa memberi rasa tenang. Namun yang sering terlupakan adalah bahwa hubungan bukanlah soal siapa yang salah atau benar, melainkan tentang dua individu yang berubah. Orang tumbuh, perasaan bergeser, dan jalan hidup pun bisa berpisah. Tabah berarti berani menerima kenyataan ini tanpa menuduh siapapun. Tidak ada yang salah dengan mencintai, dan tidak ada yang salah dengan berakhirnya cinta. Masyarakat modern menuntut kita untuk menampilkan versi terbaik dari diri termasuk dalam hal cinta. Kita diajarkan untuk menunjukkan kebahagiaan, bukan kesedihan. Saat hubungan berakhir, kita menutup luka itu ropet-ropet di balik senyum palsu dan status media sosial yang seolah tegar. Padahal, ketabahan sejati tidak terletak pada kemampuan menyembunyikan rasa sakit, melainkan pada keberanian untuk mengakuinya. Ada keindahan dalam mengakui bahwa kita terluka, bahwa kita kecewa, bahwa kita pernah berharap terlalu tinggi. Karena dari pengakuan itulah proses penyembuhan dimulai. Belajar melepaskan tanpa menyalahkan juga berarti belajar menghormati masa lalu. Setiap hubungan, betapapun singkat atau rumitnya, membawa pelajaran berharga. Ada momen di mana kita belajar memberi, memahami dan berkorban. Ada pula momen di mana kita belajar bahwa cinta tanpa keseimbangan hanya akan mengikis diri. Semua itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sadar akan batas, lebih bijak dalam mencintai, dan lebih tahu arti menghargai diri sendiri. Kegagalan hubungan tidak pernah sia-sia jika darinya kita tumbuh menjadi manusia yang lebih lembut dan kuat sekaligus. Ketika cinta berakhir, banyak orang berusaha menekan ingatan, menghapus foto, menghindari tempat kenangan, atau memblokir komunikasi. Namun melepaskan sejatinya bukan tentang melupakan, melainkan tentang mengikhlaskan, tentang menerima bahwa kenangan bisa tetap ada tanpa menahan langkah ke depan, bahwa seseorang yang pernah singgah bisa tetap dikenang tanpa harus dimiliki lagi. Melepaskan bukan tanda lemah, justru itu tanda kematangan emosi, tanda bahwa kita telah belajar mencintai dengan cara yang lebih luas, tanpa kepemilikan, tanpa dendam. Ketabahan dalam menghadapi kegagalan hubungan adalah tentang menemukan kedamaian di tengah kehilangan, tentang menyadari bahwa meskipun hati pernah hancur, kita tetap utuh,
bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, tetapi kadang justru dengan doa yang tulus dari kejauhan. Karena cinta yang gagal bukanlah cinta yang sia-sia, adalah cinta yang telah mengajarkan kita arti dari ketulusan, keberanian, dan keikhlasan. Dan ketika kita akhirnya bisa tersenyum saat mengenang seseorang yang pernah membuat kita menangis, di sanalah bukti bahwa kita telah benar-benar tabah. Kita tidak lagi terikat pada masa lalu, melainkan berdamai dengannya dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih dewasa. Kegagalan finansial adalah salah satu ujian hidup yang paling mengguncang. Di dunia modern yang begitu menyanjung pencapaian materi, kehilangan kestabilan ekonomi seringkali terasa seperti kehilangan martabat. Banyak orang bisa menutupi kesedihan, tapi sangat sedikit yang bisa menutupi kesulitan finansial. Rasa malu, cemas, dan tidak berguna sering datang bersamaan, menekan batin hingga nyaris tak tersisa ruang untuk bernapas. Dalam keadaan seperti itu, ketabahan bukan sekadar kemampuan untuk bertahan hidup, melainkan kemampuan untuk tetap menjaga harga diri dan keyakinan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh jumlah harta yang dimiliki. Kita hidup di zaman di mana kesuksesan diukur dari apa yang tampak: mobil, rumah, pakaian, dan gaya hidup. Media sosial memperkuat standar semu itu. Semua orang tampak berhasil, semua orang tampak makmur, dan dalam diam, kita mulai merasa kalah. Saat kondisi ekonomi kita memburuk, rasa malu itu makin tajam, karena perbandingan menjadi semakin nyata. Kita mulai mempertanyakan harga diri sendiri. Apa aku gagal sebagai kepala keluarga? Apa aku tidak cukup cerdas mengatur hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema tanpa henti, membuat kegagalan finansial terasa lebih personal daripada sekadar angka di rekening. Namun disinilah tabah menemukan bentuknya yang sejati, mampu berdiri tegak meski dunia seolah merendahkan. Ketabahan finansial bukan berarti berpura-pura kuat di tengah keterpurukan. Ia berarti berani menghadapi kenyataan tanpa kehilangan jati diri. Mungkin kita harus menurunkan gaya hidup, menjual aset, atau memulai kembali dari bawah. Langkah-langkah itu memang berat, bahkan memalukan bagi sebagian orang. Tetapi justru itulah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa hidup sedang tidak baik-baik saja, dan butuh kebesaran jiwa untuk meminta bantuan tanpa merasa hina. Sebab gagal secara finansial bukan dosa, melainkan fase yang bisa dialami siapapun. Dalam setiap keterpurukan ekonomi, ada pelajaran yang tak bisa dibeli, tentang kesederhanaan, tentang arti syukur, dan tentang siapa yang benar-benar tulus hadir di saat kita jatuh. Di saat kita kehilangan harta, kita sering justru menemukan manusia. Kita tahu siapa yang hanya menghargai kita karena keuntungan, dan siapa yang menghargai kita karena nilai kemanusiaan. Ketabahan tumbuh dari pemahaman bahwa uang bisa kembali, tapi harga diri hanya bisa dijaga melalui kejujuran dan integritas. Jangan pernah mengorbankan moral demi mengejar kestabilan semu, karena ketika semua telah hilang, satu-satunya yang membuat kita tetap berdiri adalah kehormatan pribadi. Kegagalan finansial juga mengajarkan kita tentang makna kerja keras yang lebih dalam. Saat kita bangkit dari nol, setiap rupiah menjadi simbol perjuangan, bukan sekadar angka. Kita belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Dan ketika akhirnya kita berhasil memulihkan keadaan, keberhasilan itu terasa lebih bermakna bukan karena kemewahan yang didapat, tetapi karena ketabahan yang telah ditempa. Dalam diamnya malam-malam, penuh kecemasan, dalam langkah-langkah kecil menuju pemulihan, kita sedang membangun kekuatan baru yang tak kasat mata. Maka, jangan biarkan dunia mendikte nilai hidup kita berdasarkan isi dompet. Kekayaan bisa mengangkat status, tetapi ketabahanlah yang menjaga martabat. Tidak apa-apa jika hari ini kita masih berjuang. Tidak apa-apa jika hidup terasa berat dan jalan keluar belum tampak. Asal kita tetap jujur, tetap berusaha, dan tetap menghormati diri sendiri, maka kita belum kalah. Sebab tabah bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan mampu menatap realita dengan kepala tegak meski kantong kosong. Hati tetap penuh keyakinan bahwa semua ini hanyalah sementara, dan kita masih punya kendali untuk menulis ulang kisah hidup kita. Dalam masyarakat yang mengagungkan prestasi, kegagalan akademik sering dianggap sebagai vonis akhir. Nilai rendah, tidak lulus ujian, atau gagal masuk universitas impian kerap menimbulkan rasa malu yang dalam. Kita diajarkan sejak kecil bahwa pendidikan adalah jalan tunggal menuju masa depan yang cerah. Sehingga ketika tersandung di jalur itu, dunia seolah runtuh. Orang tua kecewa, teman menjauh, dan diri sendiri tenggelam dalam rasa bersalah yang tak kunjung reda. Namun, sesungguhnya, di balik kegagalan akademik tersimpan pelajaran hidup yang jauh lebih besar
daripada sekadar angka di rapor. Pelajaran tentang ketabahan, tentang cara menghargai proses, dan tentang arti kecerdasan yang sesungguhnya. Zaman modern telah menciptakan generasi yang hidup di bawah tekanan prestasi. Segalanya diukur, dibandingkan, dan dipamerkan. Nilai ujian menjadi identitas, gelar akademik menjadi simbol status. Anak muda tumbuh dengan ketakutan untuk gagal, bukan dengan semangat untuk belajar. Mereka takut bukan karena malas, melainkan karena sistem membuat kegagalan tampak fatal. Di ruang kelas, di meja belajar, bahkan di rumah sendiri, mereka belajar untuk menyenangkan harapan orang lain, lebih dari memahami dirinya sendiri. Ketika akhirnya kegagalan datang, yang hancur bukan hanya impian, tetapi juga rasa percaya diri. Tabah dalam menghadapi kegagalan akademik berarti berani melihat diri lebih luas dari sekadar hasil ujian. Nilai tidak pernah bisa mengukur seluruh potensi manusia. Ada orang yang tidak pandai berhitung, tapi memiliki empati yang luar biasa. Ada yang gagal memahami teori, tapi memiliki kreativitas yang tak terbatas. Dunia membutuhkan banyak bentuk kecerdasan, namun sistem pendidikan sering hanya menghargai satu bentuk saja. Ketabahan sejati tumbuh dari kesadaran bahwa kegagalan di jalur formal tidak menghapus peluang untuk berhasil di jalan lain. Thomas Edison, Albert Einstein, hingga tokoh-tokoh besar modern pernah dicap gagal di masa sekolah, namun mereka justru menemukan kecemerlangan di luar ruang kelas. Kegagalan akademik juga menjadi momen refleksi untuk meninjau ulang makna belajar. Apakah kita belajar untuk memahami, atau hanya untuk mendapat nilai tinggi? Apakah pendidikan masih tentang mencari pengetahuan, atau sekadar mengejar pengakuan? Dalam keheningan setelah kegagalan, seseorang bisa menemukan jawaban yang lebih jujur. Kadang, dari rasa gagal itu lahir dorongan baru untuk belajar dengan makna yang lebih dalam, bukan lagi demi orang lain, tapi demi pengembangan diri yang sejati. Disitulah ketabahan menemukan bentuknya, bukan pada keberhasilan instan, tetapi pada ketulusan untuk terus mencoba. Di era globalisasi, ketika perubahan terjadi begitu cepat, nilai akademik bukan lagi satu-satunya kunci kesuksesan. Dunia kini lebih menghargai kemampuan adaptasi, kreativitas, dan keuletan. Kegagalan akademik mungkin menutup satu pintu, tetapi membuka banyak jalan lain bagi mereka yang berani berproses. Ada banyak kisah tentang orang yang pernah gagal kuliah, namun kini menjadi pengusaha, penulis, seniman, atau inovator. Mereka tidak menyerah, karena tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menemukan arah yang tepat. Tabah dalam kegagalan akademik berarti menerima bahwa jalan kita mungkin berbeda. Tapi bukan berarti salah. Mungkin butuh waktu lebih lama. Mungkin harus melewati jalur yang tidak umum. Namun setiap langkah tetap berarti. Tidak ada kegagalan yang benar-benar sia-sia jika darinya kita belajar tentang disiplin, ketekunan, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Dunia boleh mengukur kecerdasan dengan nilai, tapi kehidupan mengukur kebijaksanaan dengan keberanian untuk terus berjuang pada akhirnya. Ketabahan adalah guru terbesar dari semua bentuk pembelajaran. Ia mengajarkan kita bahwa kecerdasan tanpa kesabaran hanyalah kesombongan, sementara kegagalan yang dihadapi dengan tenang dapat berubah menjadi kekuatan yang abadi. Maka jangan biarkan nilai ujian mendefinisikan siapa kita. Nilai bisa berubah, tapi semangat untuk belajar itulah yang menentukan arah hidup. Kegagalan akademik hanyalah satu bab dalam perjalanan panjang menuju kebijaksanaan, dan mereka yang tabah akan selalu menemukan jalannya. Meski lewat rute yang berbeda dari kebanyakan orang, zaman bergerak dengan kecepatan yang nyaris tak bisa diikuti. Setiap hari, ada hal baru yang muncul, perangkat yang lebih canggih, sistem kerja yang lebih efisien, bahkan cara berpikir yang berubah total dari dekade sebelumnya. Dunia yang dulu terasa stabil, kini menjadi lautan perubahan tanpa tepi. Di tengah arus besar revolusi teknologi, banyak orang merasa tertinggal, kehilangan arah, bahkan kehilangan makna atas apa yang mereka kerjakan. Kegagalan untuk beradaptasi seringkali dianggap sebagai ketidakmampuan pribadi, padahal sesungguhnya ini adalah tantangan kolektif yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Dan di titik inilah, ketabahan menjadi kualitas yang paling penting, bukan untuk melawan perubahan, melainkan untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Teknologi telah mengubah segalanya, termasuk cara kita memandang pekerjaan dan kesuksesan. Profesi yang dulu menjanjikan kini bisa hilang dalam semalam, tergantikan oleh mesin dan algoritma. Sementara profesi baru bermunculan tanpa sempat kita pahami sepenuhnya. Mereka yang tak siap beradaptasi kerap dicap
gagal padahal seringkali mereka hanya belum diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri. Dunia modern tidak memberi waktu untuk bernapas. Ia menuntut kecepatan dan efisiensi, seolah manusia harus berpacu dengan teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Namun, dalam kesibukan itu, kita jarang bertanya, apakah kita benar-benar hidup atau sekadar berlari tanpa arah? Tabah di era perubahan berarti berani menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan modern. Tidak ada jaminan bahwa pekerjaan hari ini akan ada besok, atau bahwa keterampilan kita saat ini akan tetap relevan 5 tahun ke depan. Tetapi tabah bukan berarti pasrah. Tabah berarti terus belajar, terus beradaptasi, dan terus menumbuhkan keyakinan bahwa nilai manusia tidak pernah bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin. Empati, intuisi, moralitas, dan kreativitas itulah kekuatan yang tetap menjadikan manusia berharga di tengah dunia yang semakin otomatis ketika teknologi bergerak terlalu cepat. Seringkali kita merasa kehilangan kendali. Banyak orang mulai merasakan tekanan psikologis yang berat. Takut tertinggal, takut tidak berguna, takut gagal mengikuti zaman. Perasaan itu wajar, tetapi tidak boleh dibiarkan menggerogoti semangat hidup. Ketabahan dalam konteks ini berarti menanamkan keyakinan bahwa proses belajar tidak mengenal usia. Dunia boleh berubah, tetapi kemampuan manusia untuk beradaptasi tidak pernah hilang. Kita hanya perlu keberanian untuk mulai dari awal. Meski dari titik yang terasa rendah, kegagalan di tengah perubahan bukanlah tanda akhir, melainkan tanda bahwa kita sedang berada di titik persimpangan menuju hal baru. Banyak orang besar dalam sejarah yang menemukan makna hidup justru setelah kehilangan arah akibat perubahan zaman. Mereka yang tabah tidak menolak perubahan, tetapi menari bersamanya. Mereka belajar menggunakan teknologi bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk menciptakan peluang baru. Dalam setiap krisis, selalu ada ruang bagi mereka yang mau belajar ulang, berpikir ulang, dan memulai ulang. Kita perlu menyadari bahwa di balik ketidakpastian masa depan, ada kebebasan yang luar biasa. Dunia yang terus berubah memberi kita kesempatan untuk terus tumbuh, untuk membentuk ulang diri, dan untuk tidak terjebak dalam satu definisi tentang keberhasilan. Kegagalan di masa kini mungkin hanyalah jeda sebelum menemukan bentuk sukses yang lebih sesuai dengan zaman yang baru. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah kemampuan untuk selalu tahu kemana arah dunia bergerak, melainkan keberanian untuk tetap teguh meski dunia bergerak tanpa henti. Ketabahan dalam menghadapi perubahan teknologi bukan tentang menguasai segalanya, tetapi tentang menjaga kemanusiaan di tengah arus kemajuan. Ketika mesin menggantikan pekerjaan, manusia harus tetap menjaga nilai-nilai yang tak tergantikan. Kasih, empati, kesadaran, dan kebijaksanaan. Maka, ketika masa depan terasa samar dan jalan tampak kabur, jangan takut, tetaplah berjalan, tetaplah belajar, dan percayalah bahwa mereka yang tabah akan selalu menemukan cara untuk bertahan karena teknologi mungkin mengubah dunia. Tapi ketabahanlah yang membuat manusia tetap memiliki arah. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat, manusia semakin kehilangan ruang untuk hening. Kita sibuk mengejar target, tenggelam dalam layar, dan berlomba menunjukkan pencapaian. Namun di balik itu semua, banyak jiwa yang kosong. Dunia luar tampak penuh cahaya, tetapi di dalam diri ada kegelapan yang perlahan tumbuh. Rasa cemas, lelah, dan kehilangan arah. Kegagalan dalam konteks ini tidak hanya soal pekerjaan atau hubungan yang berakhir, tetapi juga tentang kehilangan makna hidup itu sendiri. Dan disinilah spiritualitas menjadi penuntun sebuah cara untuk menemukan ketabahan di tengah kekacauan yang tak pernah berhenti. Spiritualitas tidak selalu berarti agama, meskipun keduanya bisa berjalan beriringan. Ia adalah kesadaran yang lebih dalam, bahwa hidup ini memiliki makna di luar pencapaian materi. Ketika seseorang mengalami kegagalan, seringkali yang paling hancur bukan hanya rencana hidupnya, tetapi juga keyakinannya terhadap makna keberadaan. Untuk apa semua ini? Adalah pertanyaan yang muncul dalam hati manusia yang lelah. Namun justru dalam pertanyaan itulah, pintu refleksi spiritual terbuka. Ketabahan lahir ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang hasil, tetapi tentang perjalanan jiwa yang sedang dibentuk oleh pengalaman, termasuk oleh rasa sakit dan kehilangan. Dunia modern mendorong manusia untuk selalu terlihat kuat, rasional, dan terkendali. Namun, spiritualitas mengajarkan hal sebaliknya, bahwa tidak apa-apa untuk menyerah sejenak, untuk berdoa, untuk bersandar pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam doa, meditasi,
atau sekadar hening di tengah malam, kita menemukan ruang untuk berdialog dengan batin. Di sana, kita belajar bahwa kegagalan tidak selalu berarti kekurangan, melainkan cara kehidupan untuk mengarahkan kita kembali ke jalur yang seharusnya. Ketabahan bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi juga kemampuan untuk percaya bahwa setiap peristiwa, seberapapun pahitnya, memiliki makna yang sedang menunggu untuk dipahami. Ketika dunia menuntut kecepatan, spiritualitas mengajarkan perlambatan. Ia mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, mengatur napas, dan menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Banyak hal dalam hidup terjadi di luar kehendak kita, dan itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari ritme alam semesta. Tabah berarti mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi mengakui bahwa hidup selalu lebih besar daripada rencana manusia. Dalam penerimaan itu, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh pencapaian duniawi. Kegagalan yang dialami seseorang seringkali justru membuka jalan menuju kedalaman spiritual. Ketika segala yang bersifat materi runtuh, manusia mulai mencari sesuatu yang abadi. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam keberlimpahan, melainkan dalam ketenangan batin. Tabah adalah mereka yang mampu melihat kegagalan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai undangan untuk lebih mengenal dirinya dan Tuhannya. Dari titik terendah, seseorang bisa menemukan makna tertinggi karena hanya di saat kita hancur, kita benar-benar mampu merasakan kehadiran yang lebih agung. Terima kasih telah berlabuh sejenak di arah baru. Jika suara dan kata-kata ini memberi sedikit ketenangan atau arah di hari-harimu yang berat, jangan lupa untuk terus mendengarkan dan berbagi ruang ini bersama orang-orang yang juga sedang mencari makna. Arah baru tidak menjanjikan kehidupan tanpa rintangan, tapi kami percaya bahwa setiap langkah kecil menuju pemahaman diri adalah bentuk kemenangan yang sejati. Bersama, kita belajar seperti para Stoik, untuk tidak takut pada kegagalan, untuk tetap teguh di tengah kekacauan, dan untuk menemukan kedamaian di dalam ketidakpastian. Mari melangkah bersama, menata ulang arah, dan menemukan kembali makna perjalanan ini. Karena di arah baru, setiap kegagalan hanyalah satu titik koma sebelum bab kehidupan berikutnya dimulai.